Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan diberkati, selamat malam. Kembali pada malam hari ini kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini Sabtu 23 September 2023. Firman Tuhan yang mau kita baca dan renungkan bersama dari kitab Zefanya pada pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15. Dari bagian nas ini saya mengambil 2 ayat yang menjadi bacaan kita dan perenungan bagi kita, yaitu di ayat 13 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi, sepi, kering seperti padang gurun. Ayat yang ke-15. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tenteram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati, dari bacaan nas kita hari ini, saya mengambil sebuah tema, yaitu hukuman atas bangsa di hari Tuhan. Jemaat yang diberkati, Zefanya adalah salah satu dari 12 nabi kecil yang berperan dalam perkembangan agama di kerajaan Yehuda. Nama Zefanya dalam bahasa Ibrani memiliki arti Tuhan tersembunyi atau terselubung dari Tuhan. Nama ini erat kaitannya dengan keadaan ketika terjadinya penindasan terhadap nabi-nabi Allah ketika Zefanya dilahirkan, dan beruntungnya Zefanya berhasil selamat setelah disembunyikan. Zefanya bertumbuh menjadi sosok yang saleh dan memulai pelayanannya sebagai nabi sejak berusia 25 tahun pada masa pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dan Raja Manase, di mana di masa itu Zefanya mendapati banyaknya praktek penyembahan berhala dan sinkretisme atau pencampuran kepercayaan. Bahkan adanya pengaruh budaya kerajaan Asyur pun tidak bisa dielakkan dan meluas sampai ke Yehuda. Jemaat Tuhan, di tengah kondisi inilah Nabi Zefanya harus menyuarakan kepada para pemimpin dan pemuka agama saat itu tentang kedatangan hari Tuhan yang disertai dengan penghakiman atas bangsa itu. Tetapi hal itu tidak didengar dan tidak digubris oleh pemerintahan Raja Manase. Bahkan para nabi yang dianggap bertentangan dengan kehendaknya, mereka akan dilenyapkan. Tetapi keadaan bangsa Yehuda mulai berubah setelah pemerintahan Raja Yosia. Hal ini tidak terlepas dari pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia, khususnya di bidang keagamaan, dan mengembalikan bangsanya untuk berbalik kepada Allah. Nah, saat itulah Nabi Zefanya mengambil peran di garis terdepan untuk mendukung pemerintahan Yosia. Zefanya mulai menyuarakan tentang hari kedatangan Tuhan yang suram kepada bangsa-bangsa, termasuk bangsa Yehuda. Berdasarkan nubuatan Zefanya, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, dalam nas kita hari ini dari Zefanya pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15, disampaikan bahwa selain bangsa Moab dan Amon serta Ethiopia yang akan mengalami penghukuman Allah, maka bangsa Asyur pun akan mengalaminya juga.
Karena perlawanan mereka terhadap Israel, maka mereka pun akan tertikam oleh pedang Tuhan. Selain itu, bangsa Asyur juga akan dibinasakan dan menjadi sunyi sepi kering seperti padang gurun. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, Nabi Zefanya juga menggambarkan di ayat 15 alasan mengapa Asyur mengalami kehancuran. Yaitu pertama, karena kemakmuran mereka menghasilkan gaya hidup yang memanjakan diri. Alasan yang kedua, karena mereka merasa kuat, maka mereka merasa aman dan tidak terkalahkan, sehingga tidak mungkin ditaklukkan. Alasan ketiga, mereka menjadi bangsa yang karena kedudukannya besar, megah, sehingga menimbulkan kesombongan di dalam bangsa Asyur. Dan tentu alasan keempat, karena mereka juga melawan bangsa Israel dan juga berusaha untuk merusak tatanan hidup bangsa Israel. Dan dari situlah kemurkaan Allah akan terjadi bagi bangsa-bangsa yang melawan dan menentang akan kehendaknya. Tidak hanya itu juga, Allah juga membuat orang-orang yang akan melewati bangsa Asyur untuk mencemooh dan mengacungkan tinju atau tangan mereka ke Asyur sebagai tanda penghinaan terhadap bangsa yang menganggap dirinya lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Jemaat Tuhan yang diberkati, berita yang Nabi Zefanya sampaikan adalah berita dan nubuatan penghukuman Tuhan Allah yang akan datang dan terjadi kepada bangsa Yehuda dan juga bangsa-bangsa lain, bahkan tidak terkecuali bagi kita sebagai umat Tuhan, umat percaya di masa kini. Dan sebetulnya berita penghakiman yang disampaikan oleh Nabi Zefanya itu juga berita agar umat mau berbalik, mau bertobat kembali dan datang kepada Allah. Bahkan berita penghakiman itu lahir bukan dari kebencian Tuhan Allah kepada umatnya, melainkan itu lahir dari kasih Allah bagi umatnya, agar umat segera bertobat, meninggalkan kejahatan dan perangai mereka yang tidak baik, dan kembali hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan jemaat, dari apa yang dikisahkan pada nas ini juga menjadi nasihat bagi kita. Walau kita menyadari kita adalah manusia yang berdosa, namun setidaknya kita juga bisa membenah hidup kita, karena kita mengimani hari Tuhan itu pasti akan datang. Karena itu selagi ada kesempatan, mari untuk kita berbenah diri, meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita, dan berusaha untuk hidup dalam kebenaran Allah dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga ketika hari Tuhan tiba, tidak lagi menjadi ketakutan untuk kita menghadapinya, tetapi menjadi kesukacitaan untuk kita dapat menyambut Dia, Sang Juru Selamat, di dalam kemuliaannya. Sebab kedatangan Allah membawa keselamatan bagi kita dan semua orang yang percaya dan hidup di dalam kesetiaan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan. Tentu menjadi teguran, nasihat, agar kami boleh semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Membenah hidup diri kami untuk senantiasa setia, berusaha menanggalkan dosa dan kejahatan kami, sembari kami menanti akan hari Tuhan,
Dan ketika saat itu tiba, bukan rasa takut dan khawatir yang kami hadapi, tetapi tentu dalam sukacita untuk menyambut Engkau sebagai juru selamat di dalam kemuliaan. Karena itu, dengan segala kesempatan yang masih Tuhan berikan, mari Tuhan tuntun dan selalu pelihara kami, agar boleh berjalan dalam kehendak-Mu, boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup yang penuh dengan anugerah, dan selayaknya lah kami boleh menjalannya dengan rasa syukur, taat, dan setia di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berserah, kami bersyukur di dalam pengasihan-Mu. Amin.